Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul Bahasa dan Rasialisme, bagaimana bahasa digunakan dalam konteks hubungan rasial. Sebelum membahas tema tersebut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Jadi, nama saya itu Nia Febrianti, NIM saya 220102091. Jadi saya mengerjakan presentasi ini untuk memenuhi mata kuliah sosiolinguistik yang diampu oleh Bapak Syamsuddin Sirah, MPD. Oke. Pada slide pertama, kita akan membahas apa itu rasialisme. Rasialisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul daripada ras yang lainnya. Pada umumnya, paham ini pun diikuti dengan perlakuan yang membeda-bedakan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Tindakan rasis tidak hanya terjadi pada perbedaan bangsa, namun rasisme dapat terjadi pada suatu bangsa yang sama, seperti perbedaan tingkat sosial sebuah keluarga dalam masyarakat tempat tinggalnya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia, karena melalui bahasa, individu dapat mengekspresikan berbagai hal, mulai dari informasi, emosi, hingga gagasan. Lebih dari sekedar alat komunikasi, bahasa juga memiliki peran yang lebih dalam kehidupan sosial. Bahasa mencerminkan identitas, budaya, dan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok. Sebagai penanda identitas, bahasa seringkali seringkali menjadi cerminan dari asal-usul etnis atau ras seseorang. Hal ini juga sependapat atau sejalan dengan Sugiono yang menyatakan bahwasannya bahasa adalah salah satu instrumen utama dalam menandai identitas pada suatu kelompok sosial. Poin selanjutnya adalah bahasa di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional telah berperan penting dalam menyatukan berbagai suku bangsa yang ada di Nusantara. Yang sebagaimana kita ketahui, suku bangsa di Nusantara ini tuh sangat begitu banyak gitu. Namun, di balik kesatuan bahasa tersebut, tetap ada kekhasan-kekhasan atau keunikan-keunikan tertentu dalam penggunaan bahasa yang mencerminkan keberagaman identitas etnis dalam suatu masyarakat. Keberagaman bahasa yang ada di Indonesia menjadi cerminan dari kekayaan budaya bangsa ini. Setiap kelompok etnis memiliki ciri khas bahasa yang memperkuat identitas mereka. Dengan demikian, bahasa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi saja, tapi bahasa juga sebagai sarana untuk menunjukkan siapa kita, dari mana kita berasal, dan kelompok mana yang mau kita identifikasi. Poin selanjutnya adalah diskriminasi terhadap bahasa. Wahyudi menjelaskan bahwa banyak siswa dari latar belakang daerah menghadapi kesulitan dalam sistem pendidikan formal yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Siswa dari daerah terpencil yang kurang terbiasa dengan bahasa Indonesia sering mengalami kesulitan dalam belajar, yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi mereka.
Ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam pendidikan dapat memperkuat ketidakadilan, terutama bagi kelompok etnis yang berasal dari daerah yang dengan bahasa yang minoritas. Poin selanjutnya adalah bahasa sebagai alat perlawanan. Bahasa tidak selalu menjadi alat penindasan, namun bahasa dapat digunakan juga sebagai alat perlawanan untuk melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Dalam banyak kasus, komunitas etnis di Indonesia menggunakan bahasa daerah mereka untuk memperkuat identitas budaya dan sosial mereka, serta untuk melawan dominasi kelompok mayoritas. Sebagai contoh, menurut Nurhayati mencatat bahwasannya penggunaan bahasa daerah dalam upacara adat atau kegiatan budaya dapat memperkuat solidaritas di antara anggota komunitas tersebut dan meningkatkan rasa bangga terhadap identitas mereka. Dengan cara ini, bahasa menjadi simbol perlawanan terhadap marginalisasi dan ketidakadilan yang sering dihadapi oleh kelompok minoritas. Kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu tentang peran media sosial. Teknologi dan media sosial juga mempengaruhi cara bahasa digunakan dalam konteks rasialisme di Indonesia. Menurut Rahmawati, menjelaskan bahwasannya media sosial itu telah membuka peluang bagi individu dan kelompok untuk menyuarakan pengalaman mereka terkait diskriminasi rasial. Bahasa yang digunakan dalam media sosial memungkinkan penyampaian pesan yang lebih cepat dan luas, serta membuka dialog tentang isu-isu rasial yang mungkin diabaikan dalam media konvensional. Dengan media sosial, kelompok-kelompok etnis minoritas dapat menyuarakan pengalaman mereka secara lebih efektif dan efisien, dan bahasa menjadi alat penting untuk menyampaikan pesan-pesan perlawanan terhadap ketidakadilan yang sedang terjadi. Oke, dari pemaparan poin-poin yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita sekarang beralih ke poin kesimpulan. Jadi, secara keseluruhan, bahasa Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika hubungan rasial. Di satu sisi, bahasa dapat memperkuat diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Tetapi di sisi lain, bahasa juga dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk membela hak-hak kelompok minoritas dan mempromosikan kesetaraan sosial. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks hubungan rasial di Indonesia dan bagaimana peran bahasa dapat diubah untuk mendukung keadilan sosial. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan mengenai materi bahasa dan rasialisme. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.